Siska mengatakan bahwa tim KPK punya 6 item kesalahan Rudy. Namun Siska mengaku bisa menyuruh jin. Siska mengaku bisa menyuruh jin untuk membuang flash disk tersebut melalui ritual mengorbankan ayam hitam yang harganya 7 juta per ekor. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali di sebuah sesi di mana kita akan bicara panjang lebar, tapi akan gue jadikan beberapa part di sebuah sesi berjudul KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak, di mana kita bakal ngebahas tentang apa-apa yang sedang ramai diperbincangkan di bulan kemarin, tepatnya bulan Oktober 2021. Di mana spotlight kita untuk bulan ini jatuh kepada 2 nama, yaitu Baim Wong dengan perkaranya yang kemarin ngebentak bapak-bapak, dan juga Rahel, si berhak bahagia V-nya. Dia kelanjutannya gimana sih? Ntar kita bahas. Dia either di penjara atau gimana, tapi gua nggak tahu. Obrolannya malah datang ke pembahasan plat nomornya, anjing kata gua. Kan kita fokusnya lagi bocah kabur karantina, kenapa plat nomor dilihat? Tapi anyway, biar gua bawa lu ke perkara-perkara remeh dan menggemaskan, tapi lucu sekali untuk dibahas karena ini juga ramai di awal Oktober lalu, di mana ada seorang pria yang menikah dengan rice cooker. Dan lu kalau lihat ininya ya, pada foto lainnya yang tak kalah unik, Khairul terlihat mengecup mesra pasangan. Ya Allah, hati-hati kesetrum bang. Seketika membuat netizen jomblo yang melihat merasa baper. Putih, pendiam, manutan, gak banyak bicara, pinter masak, idaman banget, anget lagi, tanpamu berasku gak mateng. Ya, sungguh sebuah deskripsi yang sangat diinginkan oleh laki-laki sekali ya. Jago masaknya itu loh, bingung juga gue. Ya, lu dalam rice cooker bisa buat bikin Indomie, men, lu nggak tahu aja. Tapi beritanya adalah baru 4 hari berumah tangga hubungannya kandas. Yang lucu tuh sebenarnya bukan perkara ini ya. Yang lucu tuh bukan perkara di mana dia nikah sama rice cooker, ada penghulu, ada, ya ampun Tuhan, dia tanda tangan, Kak. Ya Allah. Tapi yang lucu adalah berita-berita yang dia bikin itu sampai ke negara-negara tetangga. Ada yang dari India lagi, Filipina. Man marries rice cooker, says he's living best life. Wow. Ada dari Wow Post, ini dari mana lagi? Yahoo News. Tolonglah Yahoo, bikin news yang bener. Indonesian man leaves people stretching. Sebagai konteks, orang ini adalah Hairul Anam. Dia dulu sempat kita kenal sebagai orang yang belum punya pasangan, bangun sahur kesiangan, jasa membangunkan sahur. Dia membuka jasa membangunkan sahur. Terus juga dia yang waktu itu sempat bikin video jok belakang motornya dipaku karena ceweknya posesif. Ceweknya ditaruh depan, ya. Kalau kata gue mah cewek lu tenteng aja bang. Yang lucu adalah ternyata tidak hanya Indonesia, men, yang mengangkat berita-berita wadaw dan menggemaskan. Ternyata Pakistan bahkan. Ini orang-orang ini bener-bener ngira ini beneran gak sih? Apa di situ dia menjelaskan gitu kalau ini tuh sebenarnya hanya konten. Kalau kata Ara sih mungkin ini orang-orang di luar negeri sana percaya karena kita kan sempat ada berita orang nikah sama tembok Cina, ada orang nikah sama Menara Eiffel. Tapi gue kaget sih beritanya kagak masuk Line Today anjing. Biasanya kan wah, heboh, pria ini menikah dengan sesuatu yang akan membuat Anda kaget. Wah, rice cooker. Hah? Gitu, kaget. Apaan sih anjing? Video gak jelas banget dah. Awalnya begini coba. Nih. Ada sebuah berita yang dengan membaca artikelnya saja bisa membuat kita terkekeh-kekeh. Jadi ada seorang anggota DPR yang tertipu oleh seorang wanita. Ini gue bacain. Seorang wanita bernama Siska Sari Maulidina dituntut 10 tahun penjara, denda 2 miliar, subsidi 6 bulan penjara karena menipu
anggota DPR sebesar 4 miliar. Siska mengaku sebagai keturunan Nyi Roro Kidul untuk menipu Rudy. Jaksa menganggap Siska bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang. Semua bermula ketika Siska berkenalan dengan Rudy pada tahun 2016. Cukup lama ya, 5 tahun. Dan menceritakan bahwa kakek buyutnya menikah secara gaib dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Oke. Siska pun mengaku bahwa sebagai cucu Nyi Roro Kidul, dia memiliki indera keenam dan bisa melihat masa depan korban. Lalu, di tahun 2017, Siska mengirim pesan kepada korban bahwa dia sedang menjadi target OTT KPK. Jadi kayak ada orang random aja gitu. Tahun depan lu bakal ditangkap karena kasus korupsi. Lalu mereka pun bertemu di hotel bersama teman masing-masing. Siska mengatakan bahwa saat ini sedang dipantau. Bahkan apartemennya diawasi oleh sniper, bro, sniper yang hendak membunuhnya. Se-Indonesia-Indonesianya gue gak pernah ngedenger ada berita dia di sniper dulu dari jauh anjing. Siska mengatakan bahwa tim KPK punya 6 item kesalahan Rudy. Namun Siska mengaku bisa menyuruh jin. Siska mengaku bisa menyuruh jin untuk membuang flash disk tersebut melalui ritual mengorbankan ayam hitam yang harganya 7 juta per ekor. Gue tahu 7 juta per ekor itu adalah sebuah angka yang mahal untuk ayam hitam. Tapi jin mana nyet yang paham flash disk itu apa? Jin mana yang sekiranya disuruh sama orang, nah ini flash disk nih, diambil dibuang. Kagak paham jin flash disk tuh. Zaman jin belum ada flash disk, mereka mahat batu, mahat. Siska meminta uang pembelian beberapa ekor ayam hitam secara bertahap. Korban kemudian mentransfer uang kepada Siska agar dihindarkan dari masalah tersebut. Total kerugian mencapai 4,22.650.000. Wow. Di bulan Mei 2018, korban merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia pun menemui ulama untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Dari situlah dia tersadar telah menjadi korban penipuan. Rudy lalu menghubungi Siska akan mengembalikan uangnya, tapi Siska malah marah-marah dan memblokir nomor telepon Rudy. Yo Allah. Lu lihat komennya. Loh, berarti emang pernah korup cuma belum ketahuan dong. WK. Ada yang cuma WK tolol. Negara kita tercinta memiliki banyak aspek dalam kehidupan yang lucu. Ini apa? Kaget gue. Komennya anjing dah. Ya ampun sayang, aku kira kamu kemana, ternyata lagi berenang jadi gak bisa pegang HP bales chat. Ini di mana sih lokasinya, tahu gak? Iya, fakta Tangerang kan tidak juga selamanya dari Tangerang. Anjing nyulu banget bangsat kalau lagi banjir tiba-tiba ada buaya anjing. Lagi banjir cepek tiba-tiba ada, kalau aku ngechat kamu ada yang marah nggak gitu. Nah selanjutnya gini, perkara ini datang dari awal Oktober lalu, di mana ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang menangis di pinggir jalan di depan mobilnya karena uang 300 juta yang ia pinjam dari temannya itu hilang, dirampok sama orang. Menurut omongan dia dirampok sama orang. Yang orang-orang yang ada di sekitar lokasi pun kaget dong, panik segala macam. Lokasi pasar buah Suwi Durian Sintang, di mana itu? Kalimantan Barat. Terus orang-orang langsung pada empati kan, kayak wah semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Gokil, 300 juta udah bisa DP mobil, beli tanah, beli rumah, bla 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 segala macam. Ternyata beberapa saat kemudian ketika ada
ada pihak kepolisian yang menelusuri perkara tersebut. Ternyata uang 300 juta itu maksudnya tidak dirampok orang, tapi dia pakai untuk judi togel dan dia kalah. Emang kadang kalau judi itu pasti tet ya. Judi tet. Faktanya uang ratusan juta tersebut habis dipakai bermain judi online togel. Tak tanggung, jumlah uang yang dipakainya untuk main togel mencapai 412 juta. Wow. Ini ada klarifikasinya, kita dengerin dulu. Yang mengklarifikasi bahwa kejadian perampokan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 2 sore di Pasar Sungai Durian Sintang. Tidak benar, kejadian tersebut hanya karangan saya semata dan saya menyesali perbuatan saya dan mohon maaf kepada warga masyarakat. Gini, gue nggak pernah ikut judi togel online atau judi bola, some kind of stuff like that, enggak gitu, gue nggak pernah. Tapi gue pernah yang ikut yang trading segala macem, anak trading juga, ngebaca lilin atau apa segala macem. Tapi intinya tuh kalau misalkan kita kalah dalam satuan jumlah tertentu, kita harus mengeluarkan kompensasi. Kompensasinya adalah 2,5 kali lipat dari harga modal awal. Ya mungkin aja dia di awalnya kayak ngeluarin duit 500.000 gitu, tapi karena dia nggak dapet, akhirnya dia mesti 2,5%, yang mana 500.000 dari 2,5% dari 500.000 adalah 1,250. Kemudian kalah lagi dan mau nggak mau mesti nambah, terus nambah, kemudian mungkin menang, kalah lagi, terus 412 juta. Emang judi tidak bagus kawan untuk diikutin. Ya Allah, apalagi pakai duit orang. Mungkin dia kira kalau misalkan dia pakai duit orang terus menang, dia langsung bakal bisa ngebalikin duit. Nah, itu adalah pemikiran normal yang orang-orang berjudi lakukan gitu, kayak oh ini nanti pasti akan gue menangin nih gitu. Ternyata boncos juga, malah nambah utang. Ya elah. Dia pada akhirnya berjanji buat ngebayar kerugian dengan mencicil sebesar 20 juta per bulan. Men, 20 juta per bulan. Butuh berapa lama untuk ngelarin, dan stres men. Asli dah. Orang cicilan rumah cuma let's say 1 juta, 2 juta itu stres, ini 20 juta udah dapat duit dari mana, gila. Pasangan suami istri Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah, asal desa Ngujuran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengaku kesulitan membuat akte kelahiran anaknya sebab anak mereka memiliki nama yang panjang terdiri dari 19 kata. Pasangan suami istri tersebut pun sampai melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk membantu pengurusan akte kelahiran anak. Hah? Alhamdulillah telah lahir anak kami yang kedua, Rangga Madipa Sutra Jiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkanat Akbar Sah. Gue yakin nih anak juga gak hafal namanya sendiri men. Pitorik Ziyad Syaifuddin Khutus Khosala Sura Pak Surti atas Turban ini sampai Surati Jokowi. Pak, Bapak pernah kepikiran gak Pak kalau misalkan anak Bapak ulangan ngebuletinnya susah Pak? Itu anak Bapak ngebuletinnya baru kelar, ujiannya udah kelar Pak. Bapak mau nilai anak Anda jelek, terus kemudian dia tidak diterima di fakultas yang dia sukai, kemudian dia menganggur? Ya Allah, biar apa sih? Sebut di sistem maksimal 55 huruf saja. ANDRIYANTO Andrianto Pak. Tuh, kelar. Nama panjang-panjang. Picasso juga. Iya ya, Picasso bapaknya gimana ya? Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Picasso. Berapa tuh? Pak Sutri asal Tuban melahirkan seorang laki-laki 6 Januari 2000. Oh wow, 6 Januari 2019. Udah 3 tahun loh. Arif menuturkan nama yang terdiri dari 19 kata atau 115 huruf itu
merupakan hasil diskusi bersama pamannya Mujoko Zahid yang merupakan budayawan asli bumi Ronggolawe Tuban. Menurutnya nama tersebut mempunyai makna yang sangat luas. Obviously luas. Obviously 19 kata. Kini nama unik sang anak menjadi perhatian karena dianggap sebagai nama terpanjang yang pernah ada. Nama yang sangat panjang dan penuh makna. Buset. Butuh waktu berapa lama ya gue mesti ngapalin nama itu? Ya mungkin bisa dirundingin ulang pak, maksudnya. Dan beruntung cowok lu, gimana cewek ya? Saya terima nikah dan kawinnya. Kan kalau salah satu kan nggak boleh kan? Iya dong. Salah satu nggak, ya nggak sah. Ya Allah. Cowok ini bagikan tutorial pakai helm tanpa merusak poni badai. Poni. Oh ini poni. Astaga. Ya Allah. Ya Allah. Berapa lah? Ya. Bang, lu naik motor kagak gatel, Bang? Kan kalau naik motor ngebut ini nyiwir-nyiwir nih rambut nih, kecolok-colok mata, ntar lu jatuh dari motor gimana dah? Diomelin polisi. Lu tahu enggak sih larangan apapun yang sekiranya menghilangkan fokus kita dalam berkendara di jalanan itu bisa membuat kita ditilang loh. Jangan gara-gara rambut lu diberhentiin polisi lu. Kenapa harus joget juga lagi? Astaga. Ya ampun. Dan kok bisa ya rambutnya melengking gitu loh. Pakai pomade. Emangnya kalau nggak usah artinya? Tuh. Apa sih? Mau dibantuin nggak? Gak usah. Ya udah aku duluan ya. Dih, kejengkel banget. Parah, pantes jomblo. Emangnya kalau nggak usah artinya apa? Sampai status gua dibawa-bawa. Waduh. Keduanya kemudian bertemu, namun kedua pihak kemudian berseteru karena adanya ketidaksesuaian tarif. Ya Aul. 23 tahun gak usah gaya-gayaan open BO kalau belum kerja, Aul. Open BO masih nawar lu. Gimana sih lu?